Saudara dan saudari, salam dalam Sang Sabda. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Saya mengajak kita sekalian untuk melihat dan mengenal makna dari pakaian liturgi yang berada dalam gereja Katolik. Tradisi pakaian liturgi merupakan warisan dari Perjanjian Lama. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, di situ dikatakan Harun dan keluarga yang diangkat Tuhan untuk menjadi imamnya diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang berbeda dengan umat Israel lainnya. Kepada Musa, Yahweh berfirman, "Haruslah engkau membuat pakaian kudus untuk Harun, saudaramu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan pada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku." Itu kita dapat melihatnya dalam kitab Keluaran bab 28 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Berikut ini mari kita melihat bersama-sama secara sederhana dan ringkas tentang pakaian liturgi yang berada dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah alba. Alba berasal dari kata bahasa Latin yang berarti putih. Alba adalah pakaian putih panjang, memiliki simbol kesucian dan kemurnian yang seharusnya menaungi jiwa diakon atau imam yang merayakan liturgi, khususnya perayaan Ekaristi. Alba dengan warna putihnya itu sendiri secara simbolis mengingatkan kita akan komitmen baptis dan kebangkitan. Yang kedua adalah singel. Singel adalah tali pengikat alba pada pinggang, dan singel ini merupakan simbol nilai kemurnian hati atau chastity dan pengekangan diri. Biasanya singel berwarna putih atau sesuai dengan warna masa liturginya. Biasanya singel dipakai jika model alba membutuhkannya atau jika dipakai stola dalam. Ada beberapa busana liturgis khusus untuk petugas yang ditabiskan yang tidak boleh dikenakan atau bahkan ditiru untuk petugas liturgi awam. Unsur busana khusus itu adalah stola, casula, dalmatik, dan velum. Yang berikut adalah stola. Stola adalah semacam selendang panjang, simbol bahwa yang mengenakannya sedang melaksanakan tugas resmi gereja, terutama menyangkut tugas pengudusan, imamat. Stola melambangkan otoritas atau kewenangan dalam pelayanan sakramental dan berkhotbah. Secara khusus sesuai dengan doa ketika mengenakannya, stola dimaknai sebagai simbol kekekalan. Warnanya sesuai dengan warna masa liturgi pada saat perayaan dilangsungkan. Diakon memakainya menyilang dari pundak kiri ke pinggang kanan. Imam memakainya dengan cara mengalungkannya di leher. Dua ujung stola itu ke depan dibiarkan menggantung. Yang berikut adalah casula. Casula adalah busana khas untuk imam, khususnya selebran dan konselebran utama yang dipakai untuk memimpin perayaan Ekaristi. Casula melambangkan keutamaan cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan. Warnanya sesuai dengan warna liturgi untuk perayaannya. Model casula mengalami beberapa perubahan dan variasi, dari yang panjang dan mewah banyak hiasannya, lalu yang tampak minimalis dengan lengannya seperti terpotong, sampai yang sederhana polos. Hingga saat ini setidaknya ada dua macam model atau cara pemakaian stolanya. Casula dengan stola dalam berarti memakainya stolanya di dalam, tertutup casula. Casula dengan stola luar
berarti stolanya di atas kasula. Yang berikut adalah dalmatik. Dalmatik dikenakan setelah stola diakon. Ini adalah busana resmi diakon tatkala bertugas melayani dalam misa atau perayaan Ekaristi, khususnya yang bersifat agung atau meriah. Busana ini melambangkan sukacita dan kebahagiaan yang merupakan buah-buah dari pengabdiannya kepada Allah. Warna atau motif dalmatik disesuaikan dengan kasula imam yang dilayaninya pada waktu misa. Bentuk dalmatik seolah mirip kasula, namun sebenarnya mempunyai pola berbeda. Biasanya ada beberapa garis menghiasinya. Yang berikut adalah velum. Velum adalah semacam kain putih, kuning, atau emas lebar yang dipakai pada punggung ketika membawa sakramen Maha Kudus dalam prosesi dan memberi berkat dengan sakramen Maha Kudus. Memang unsur busana ini tidak dipakai dalam perayaan Ekaristi, namun sangat berkaitan dengan sakramen Ekaristi, yakni dalam adorasi atau penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Kain semacam itu biasanya dihiasi, ada juga yang tanpa hiasan, namun dipakai untuk membawa tongkat gembala dan mitra uskup ketika seorang uskup memimpin perayaan Ekaristi Meriah. Velum untuk tongkat dan mitra uskup itu biasanya berwarna putih saja. Demikian sedikit penjelasan tentang beberapa pakaian liturgi yang berada dalam gereja Katolik. Terima kasih, salam dalam Sang Sabda.